Hai anak-anak yang ada di rumah, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Deborah dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia dengan tema 6 cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. KD 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Semoga anak-anak dapat menyimaknya. Terima kasih. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Setiap orang memiliki cita-cita atau suatu keinginan di masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita, kita harus belajar, berusaha, dan berdoa. Ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita ataupun puisi. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Penyair adalah pengarang atau penulis puisi. Puisi memiliki beberapa ciri-ciri yaitu baris dan bait, irama dan rima. Ciri-ciri puisi, baris dan bait. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Setiap bait puisi terdiri dari beberapa baris ataupun kalimat. Irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang dan pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membaca puisi. Rima adalah persamaan bunyi yang ada pada baris-baris puisi. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Rima AB artinya dalam satu bait puisi persamaan bunyi akhir pada baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Rima ABBA artinya dalam satu bait puisi persamaan bunyi akhir baris pertama sama dengan baris keempat dan baris kedua sama dengan baris ketiga. Dalam puisi terdapat jenis-jenis rima, antara lain rima AA, BB artinya dalam satu bait puisi persamaan bunyi akhir baris pertama sama dengan baris kedua dan baris ketiga sama dengan baris keempat. Rima AA artinya dalam satu bait puisi persamaan bunyi akhir pada semua baris adalah sama. Ini adalah salah satu contoh judul puisi Cita-citaku. Baiklah, Ibu Guru akan membacakannya. Simaklah. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita.
Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Terima kasih, semoga anak-anak dapat menyimaknya. Sekarang Ibu Guru akan melanjutkan dengan video pembelajaran IPS. Terima kasih. Anak-anak, kembali lagi dengan video pembelajaran dengan tema cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Muatan IPS tentang sumber daya alam. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contoh, air, hewan, dan tumbuhan. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan ternak. Sapi dapat dimanfaatkan seperti susu, daging, kulit, dan tenaganya. Ayam dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya. Dan banyak lagi hewan ternak yang bisa kita gunakan untuk sumber daya alam kita. Contoh, tanaman budidaya bisa kita gunakan menjadi bahan makanan, obat-obatan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Misalnya, bahan tambang minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, timah, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contoh, minyak bumi, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Biji besi, bahan pembuat peralatan rumah tangga. Bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium. Marmer, bahan bangunan rumah atau gedung. Belerang sebagai campuran bahan pewarna, bahan kosmetik, dan bahan baku pembuat korek api. Nikel, bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Grafit, bahan pembuat pensil dan isi baterai. Mata pencaharian adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Mata pencaharian penduduk beragam, semua saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Jadi, pekerjaan yang baik akan bermanfaat bagi sesama. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis.
lingkungan daerah, pekerjaan atau mata pencaharian penduduk. 1. Pegunungan, sektor pertanian, perdagangan, dan buruh perkebunan. 2. Dataran tinggi, sektor pertanian terutama perladangan. 3. Dataran rendah, sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. 4. Pantai, nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa.